Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zona 8. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Tua kepat. Pansos, pansos, pangkemin sosmed. Pansos, pansos, pangkemin sosmed. Buka sosmed, ada berita. Ayo kita komenin, buat di pansos. Pansos. Gimana kabar Sobat Kopastus? Dimanapun berada, semoga sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Sekarang aku mau coba mengupdate ya dari medsos tentang erupsi Gunung Semeru. Ini yang aku dapetin, ada beberapa sumber dari artikel sama YouTube dan TikTok medsosnya. Yang pertama, ada beberapa kejadian. Yang pertama bupatinya mengarahkan ke hal-hal yang bagus, baik, dengan ketegasan ya, bukan marah-marah, tegas lah terhadap sopir, pencari penambang, kemudian masyarakat sekitar yang mau datang, entah itu apa alasannya, sebaiknya melalui satu pintu terhadap dinas terkait. Ini coba kita lihat di YouTube-nya dulu ya. Ini dari TV One. Ini Pak Bupati Lumajang, Pak Thoriqul Haq, ya memang sengaja untuk mencegat laju truk yang mau nambang pasir ya. Mereka dalam kondisi kayak gini seharusnya punya rasa minimal keselamatan diri sendiri. Kalau tidak punya rasa itu juga, empati lah terhadap warga sekitar yang terkena musibah. Nggak perlu kita saya kondisinya bencana kayak gini loh. Oke. Sing konco manual, sing konco sopir, akeh sing mati, Pak. Masa pasakno kancane saiki sing digoleki nang kono kene. Kepedem, Pak. Ya itu masih banyak korban yang belum ditemukan, yang warga lokal, sopir truk juga ada korban informasinya. Apa nggak punya hati dalam kondisi begini? Ya, Pak, ya sampean kok ngerti ngono lho. Apa udah wingi. Nggak perlu kita saya kondisinya bencana kayak gini loh. Oke. Sing konco manual, sing konco sopir, akeh sing mati, Pak. Masa pasakno kancane saiki sing digoleki nang kono kene. Kepedem, Pak. Ya, Pak, ya sampean kok ngerti. Oke, itu dari TV One ya. Kita coba lagi. Ada yang ini bupatinya memang langsung turun tangan memang. Ini juga. Ini dari iNews ID. Ini mengeluhkan karena akses bagi kendaraan-kendaraan yang mau mengevakuasi ataupun memberikan bantuan itu macet akses jalannya oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, ada juga sih yang memang dari organisasi tertentu yang melakukan kegiatan sosial dengan evakuasi ke lokasi bencana. Mungkin sebaiknya dikoordinasikan juga sih. Dan segera evakuasi, tetap jaga keamanan evakuasi ya. Siap. Nggak kredit yang kono. Siap. Ini nanti. Ini
lakukan dalam status tanggap darurat ini? Ya, fokusnya evakuasi dulu dalam waktu seminggu sejak hari H, dan sekarang fokus untuk evakuasi. Karena itu ketika ada banyak kendaraan yang mau ke arah titik nol bencana ini Ya, kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan ini yang bisa menghambat petugas dalam melakukan penanganan di lokasi terdampak sih. Memang saya tidak berharap itu terjadi. Ya. Pak Bupati, Ini Pempes Pak, ini Pak. Pempes sama softtek. Ya. KTK bantuan, sudah ada posko semua di sini. Mari wes. Kan tinggal posko-posko itu dimanfaatkan. Ayo kerjasama. Soal KTP foto-foto jepret-jepret foto-foto sudah bukan waktunya sekarang. Ini bukan tontonan, bukan tempat pariwisata. Terima kasih. Yang masih 15 hari cukup. Oke, itu dari iNews ya. Itu memang terlihat ada relawan mungkin ya. Relawan yang mau melakukan kegiatan sosial di sana. Ya bagus. Cuma harus terkoordinir seharusnya ya. Kendaraan pribadi sepertinya kurang mengerti ya situasinya. Sebaiknya kalau bukan warga sana tidak perlu untuk datang ke sana dulu selain petugas ya. Untuk situasi seperti ini. Apa yang terjadi di lokasi atau di yang daerah terdampak memang demikian. Sehingga Bupati ya kalau dibilang media murka, cuma sebenarnya ini ketegasan ya, karena ketidakmengertian dari orang luar atau warga luar, yang ketidakpatuhan atau ketidakmengertian warga luar yang ingin masuk ke lokasi terdampak. Ini artikel dari Kompas TV, kita coba baca juga. 5 penyebab Bupati Lumajang murka di titik lokasi bencana erupsi Gunung Semeru. Jakarta, Kompas.tv. Penanganan bencana erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur masih berlangsung hingga saat ini. Namun ada sejumlah hal yang sempat menyebabkan Bupati Lumajang Thoriqul Haq marah. Dalam wawancara dengan Kompas TV di acara Sapa Indonesia Akhir Pekan Sabtu 11 Desember 2021, Cak Thorik, sapaan akrab Thoriqul Haq, menjelaskan hal itu. Saat pembawa acara menanyakan perihal kemarahannya, Thorik mengakui hal itu terjadi di Dusun Sumbersari, Supit Urak, Kecamatan Pronojiwo. Dusun Sumbersari adalah dusun yang menjadi titik utama turunnya guguran awan panas atau titik utama bencana Semeru, jelas Cak Thorik pagi tadi. Berikut sejumlah hal yang membuat Thorik tidak berkenan. Pertama, masyarakat bersuah foto di lokasi bencana. Sejumlah orang yang mengunjungi lokasi bencana erupsi Gunung Semeru bersuah foto di beberapa titik bencana. Menurut Thorik, di lokasi itu masih cukup rawan dan banyak kepulan asap. Saat orang-orang itu bersuah foto, lanjut Thorik, evakuasi masih berjalan. Sebagian dari orang-orang yang bersuah foto atau mengambil gambar di lokasi adalah mereka yang ingin menyerahkan bantuan langsung ke titik bencana. Oke. Jadi ada, menurut Cak Thorik ini ada 2 kegiatan ya atau aktivitas yang bersuah foto atau selfie di sana ya. Yang pertama memang untuk dokumentasi bagi relawan atau organisasi yang memberikan bantuan atau masyarakat yang sedang memberikan bantuan terhadap korban bencana. Yang kedua, ada yang bersuah foto hanya untuk mencari konten atau membuat konten. Nah, yang ini yang perlu dicuci otaknya ya. Empatinya itu nggak ada nih. Rasa malu atau tepo selero kalau bahasa Jawanya ya. Bukannya malah mencari konten atau membuat konten di suasana yang demikian. Ya tolonglah kawan-kawan, saudara-saudara
yang apa ya namanya memaksakan diri untuk membuat konten di situasi yang demikian, tolonglah dibuka sedikit lah hatinya, terus dicocok otaknya supaya bisa mengetahui ke kondisi atau keadaan, tahu kondisi keadaan di mana harus membuat konten, bukan budak konten ya. Jadi budak konten tahu diri lah. Kemudian yang kedua, iring-iringan kendaraan yang berlebihan. Torik menyebut pihaknya sudah menyiapkan posko-posko serta banyak tim relawan yang siap menyalurkan bantuan dengan cara yang baik dan benar. Kemarin itu ada klub motor, klub mobil yang bantuannya di depan pakai pickup tapi iring-iringannya motor sampai 60-an. Itu yang saya tidak berkenan. Nah, saya suka kayak gini. Cepat gerakan dari organisasi klub-klub motor atau apapun itu, cepat memang untuk memberikan donasi, memberikan sumbangan dan sebagainya, untuk berempati. Saya bangga terus terang. Tapi ya mungkin bolehlah diatur penyalurannya supaya tidak mengganggu alur atau jalur transportasi di sana, lalu lintas di sana, karena pasti kita juga membayangkan jalan akan tertutup debu, sempit dan sebagainya. Mungkin bisa diatur berapa delegasi atau utusan yang ke posko-posko di sana. Itu jangan semuanya anggota turut serta ke sana. Nanti kalau memang sudah kondusif, daerahnya sudah mulai bisa didatangin atau sudah terbuka akses lancar, silakan mau ke sana semuanya boleh. Kita cukup pantau dari delegasi kita di sana, kalau sudah tersalurkan dan diterima dengan baik cukuplah sudah. Tidak perlu kita langsung cek fisik atau datang ke lokasi. Itu harapan saya, itu saran saya. Kemudian yang ketiga, kerumunan di titik lokasi bencana. Banyaknya orang yang berada di titik bencana disebutnya mengganggu petugas yang sedang melaksanakan percepatan penanganan bencana. Apalagi di sana banyak mobil di lokasi dan mereka berfoto-foto di lokasi. Itu yang harus ditertibkan. Torik mengatakan dirinya terjun langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa titik bencana erupsi Semeru benar-benar aman dan steril. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Mobil, motor janganlah berlebihan, saran saya. Terus berkerumun, kalau yang memang tidak berkepentingan, tolong menjauhlah dari posko-posko atau daerah-daerah yang ditentukan oleh petugas menjadi tempat-tempat evakuasi atau tempat-tempat penyimpanan atau posko. Kita cukup berada di tempat kejauhan saja kalau yang mengantar ya. Itu harapan saya. Apalagi yang foto-foto yang tidak penting tadi atau untuk selfie-selfie berlebihan itu tidak perlulah. Nanti toh ada media juga yang akan mendokumentasikan, mengabarkan berita. Nanti juga ada media. Kita bisa mengambil berita dari media tersebut. Kalau mau membuat konten ya. Yang keempat, kekhawatiran terjadi erupsi susulan. Torik mengaku khawatir terjadi erupsi susulan Gunung Semeru saat banyak kerumunan dan masyarakat di titik lokasi bencana. Terlebih saat itu hujan mulai turun di sekitar lokasi. Nah ini yang perlu diwaspadai untuk antisipasi diri sendiri ya. Kita nggak tahu memang saat itu tidak ada tanda-tanda, tapi bisa saja sewaktu-waktu erupsi susulan kita mau kemana, kredit semuanya di situ, semuanya lari menyelamatkan diri, udah nggak ada akses keluar, udah bisa tambah kacau situasinya, kredit, macet.
Nah itu yang dikhawatirkan ya. Yang pasti yang harus diutamakan ya akses. Harus kosong, steril. Keluar masuk harus bisa cepat. Yang kelima, menghambat jalur evakuasi. Menurut Torik, saat kejadian, masyarakat yang ada di titik lokasi bencana banyak yang bersuah foto dan lokasi bencana menjadi seperti tempat wisata. Nah, ini yang paling membuat gregetan ini. Orang manusia atau orang, mau dibilang manusia atau orang, kayak gitu aja buat konten kan nggak punya empati, nggak punya perasaan. Mau dibilang nggak punya akal gimana, punya juga sebenarnya kan. Ya itu, tahanlah bos, tahanlah saudara-saudaraku. Di atas itu seperti tempat wisata, seperti tontonan, orang berhenti di titik-titik yang mereka bisa foto, bisa selfie. Keluhnya ya memang itulah yang kurang bisa mengerti keadaan, yang bisa kurang sensitif, kurang peka terhadap situasi lingkungan, keamanan, dan rasa empati terhadap warga sekitar. Mungkin coba Anda atau kita yang berada yang mengalami bencana tersebut, kemudian ada warga luar yang melakukan selfie-selfie di daerah kita, pasti perasaan kita akan gregetan lah ya, gregetan. Oke. Padahal lokasi itu merupakan jalur ambulans yang lewat dan ada tim SAR yang membutuhkan jalan, juga ada tim kesehatan yang ingin memastikan bahwa lokasi itu betul-betul tidak ada masyarakat. Nah itu kan akses juga, ini akses bagi kendaraan lalu lintas, tim SAR, tenaga kesehatan dan sebagainya, relawan juga, tolonglah. Begitu saya mendapatkan informasi langsung turun ke lokasi, dan betul ternyata banyak masyarakat yang di luar masyarakat terdampak datang dengan tujuan masing-masing. Nah itu yang saya sampaikan tadi, tolonglah, cobalah teman saudara-saudara kita menjadi, tempatkan perasaan kita sebagai warga atau masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak itu. Coba kita memposisikan diri kita sebagai saudara-saudara kita yang mengalami dampak atau yang terdampak itu. Perasaan kita bagaimana? Itu sih. Ini contoh-contoh di kita, saya coba cari TikTok yang tentang love, apa namanya tadi, selfie kayak gitu. Ini kita lihat ya. Nih, selfie ini mungkin kalau yang ini antara selfie sama dokumentasi, karena melihat bajunya baju relawan mungkin ya. Nah, ini dari Gatra Media Group. Sejumlah warga terlihat berpose dan mengambil swafoto atau selfie di beberapa titik bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Nah, itu Bupati Lumajang Thorikul Haq menegaskan bahwa area terdampak letusan Gunung Semeru bukan tempat wisata. Ia meminta masyarakat untuk tidak mendekat ke wilayah tersebut. Thorik mengingatkan masyarakat yang ingin berfoto atau menjadikan momen di area terdampak letusan Gunung Semeru hanya akan mengambil proses evakuasi itu. Yang ingin foto-foto, jepret-jepret, sudah, bukan waktunya sekarang. Ini bukan tontonan, bukan tempat wisata. Itu dari Pak Cak Thorik ya. Iyalah. Nah, ini warga sekitar yang kesal pun meminta masyarakat untuk tidak datang demi
sekedar mengambil swafoto di wilayah bencana tersebut, ini masyarakat sudah menyampaikan kan, kesal. Oke, yang lain lagi. Vulkanik menimbun dusun Umbulan Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Lokasi ini merupakan zona berbahaya erupsi Semeru. Warga yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ini kan sebenarnya kita tidak tahu ini masyarakat mana masyarakat yang apa namanya relawan lah kasarnya, atau petugas yang melakukan evakuasi atau dokumentasi ya. Terlalu banyak, memang harus diatur. Namun, apa yang terjadi sepekan usai erupsi besar meluluh lantakan tempat ini? Warga justru berdatangan, sekedar ingin melihat langsung dampak erupsi dan bersuah foto. Sekedar ingin melihat dampak erupsi, sekedar. Ini dari SCTV ya, 9 hours ago. Turun langsung ke kampung yang terdampak. Kalau yang ini mungkin Langsung ke kampung yang terdampak erupsi Semeru. Untuk sedikit membantu meringankan beban mereka. ya ini bagus, baik. Cuma kalau kegiatan Mas, Mbak, Abang, atau Bapak, Ibu kayak gini dilakukan seluruh masyarakat, ya kredit juga di sana. Saya yakin masyarakat Indonesia empatinya tinggi-tinggi, pengen juga menyalurkan bantuan, pengen juga menyumbang langsung. Tapi kalau semuanya dibayangkan, kalau semuanya datang ke sana dan menyerahkan langsung, gimana coba bayangkan. Sebaiknya menurut saya disalurkan ke petugas atau pihak-pihak terkait ya, sehingga satu pintu atau dua pintu nggak apa-apa. Kalau semuanya datang ke sana, iya sama saja. Langkahku pun terhenti untuk pada. Bukan untuk selfie-selfie disampaikan, cuma nggak apa-apa, bagus, saya suka. Tapi sebaiknya ya disalurkan saja perwakilan, bukan semuanya datang ke sana. Saya yakin, saya sampaikan, masyarakat kita Indonesia ini tepo selironya atau empatinya itu tinggi. Pasti banyak yang mampu, yang ingin menyumbang juga langsung ke sana. Tapi kalau semuanya ke sana, coba bayangkan, itu saja. Kami turun langsung ke kampung yang terdampak. Nah, dari sekian itu ada semuanya, ada plus minusnya. Apa yang disampaikan Pak Bupati, ketegasannya, kemudian masyarakat, kemudian relawan, semuanya saya acungkan jempol, 2 jempol nih. Saya acungkan jempol. Bagus, memang bagus. Bupati tegas. Ya, yang para sopir juga bagus. Sebenarnya dia masih tetap pengen mencari nafkah, cuma ya mengerti sedikit keamanan sama empati ke masyarakat sekitar. Itu Bupati yang paling bagus, segera bertindak cepat, turun lapangan, turun langsung, mengkoordinir langsung semuanya. Kemudian yang selfie mungkin habis selesai memberikan bantuan atau dokumentasi, relawan dokumentasi mungkin saja. Cuma yang satu hal yang tidak bagus yaitu yang sekedar datang ke sana cuma selfie, bikin konten, itu yang kurang sensitif terhadap keadaan itu ya. Kawan-kawan
saudaraku. Terima kasih sudah pantengin video ini. Masih banyak video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua kepat.